Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Satu kehormatan, satu kebanggaan buat saya bisa bertatap muka, berada di hebatnya malam ini bersama dengan kawan-kawan semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat Sanjen dan segenap panitia, terima kasih banyak melaksanakan kegiatan pada malam hari ini terkait dengan refleksi, puisi, radar, dan HRI. Bapak Ibu sekalian, saya agak bingung dibilang testimoni budaya, karena kita bukan budayawan, kita adalah pelayan di bidang kebudayaan. Khusus bagi Dinas Kebudayaan, hanyalah seorang abdi negara dan pelayan masyarakat yang melayani aktivitas kebudayaan saat ini. Testimoni itu artinya kesaksian, gitu ya. Jadi apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dirasakan, disampaikan kepada publik, dan itu menjadi bagian cerita kehidupan dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan secara lisan. Saya mengenal Hairil Anwar pertama kali, saya suka koleksi majalah Intisari. Sampai sekarang masih ada. Tahun 68 dan 72 itu ada artikel tentang Hairil Anwar, kehidupannya. Nanti saya berikan artikelnya, saya titip ke Bang Eksan. Itu Intisari asli. Buat kenang-kenangan panitianya yaitu Bang Eksan, Intisari tahun 68. Itu jangan hilang ya. Itu hadiah buat panitia. Sedangkan Bang Radar, saya pertama kali mengenalnya pada saat saya menjabat Dinas Kebudayaan sebagai kepala dinas. Setelah beberapa lama mengabdi dari tahun 94 di PNS Pemprov DKI Jakarta, tahun 2000 saya menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan. Dan pertama kali itulah saya bertatap muka dan berdiskusi banyak terkait dengan hal-hal bagaimana mengembangkan sebuah kota seperti Jakarta dari aspek kebudayaan. Testimonialnya adalah seperti ini. Dibandingkan dengan desa yang terlahir secara alamiah, sebuah kota tidak lahir secara alamiah. Dia lahir dan terbentuk dari berbagai macam aspek kehidupan. Dia diisi oleh orang-orang yang memang memiliki minat, bakat, visi, misi yang berbeda satu sama lain. Dalam pelajaran sejarah perkotaan, karena saya lulusan urban sosiologi, itu ada yang disebut megalopolis atau polis. Dulu di Roma itu, orang yang datang ke kota itu adalah orang yang meyakini punya kemampuan, punya keahlian. Dia datang ke kota berdagang, membuat puisi, dramawan, pandai besi, dan berbagai macam aktivitas ekonomi berkumpul di dalam kota. Hingga lahirlah berbagai macam orang dengan segala kemampuan untuk membangun imaginary atau citra dari kota itu. Perbedaan pendapat pasti ada, konflik pasti ada. Keinginan seseorang belum tentu sama dengan keinginan orang yang lain. Semua dispute itu terlahir begitu banyak, begitu seiring waktunya, hingga terbentuklah apa yang disebut dengan permufakatan. Segala bentuk permufakatan tercatat untuk dilaksanakan bagaimana membangun kota itu ke depan. Bayangkan Jakarta. Jakarta lahir dari begitu banyak perdebatan, begitu banyak keinginan. Mulai dari zamannya Suwiryo sebagai
Gubernur, Bapak Ali Sadikin, Bapak Wiyogo, Bapak Suryadi Sudirja, hingga Heng Ngantung masuk di dalamnya. Perbedaan-perbedaan itu menimbulkan namanya permufakatan yang membentuk akhirnya ciri dan karakter kota Jakarta. Tapi bagaimana mengambil keputusannya dari orang-orang yang ikut di dalam pengembangan kota. Konsep ini harus berjalan seiring sejalan dengan pengembangan Taman Ismail Marzuki. Setiap orang memiliki visi, misi, keinginan, kebutuhan yang tidak mungkin sama di dalam banyak kepala. Ada yang berpikir tentang konsep teater, ada yang berpikir tentang konsep film, ada yang seni rupa, ada yang seni pertunjukan, ada yang sastra. Segala macam bentuk pemahaman itu berkumpul menjadi satu di sini. Tapi yang paling penting di antara semua ini adalah apa yang disebut kesepakatan dan permufakatan itu tadi. Bagaimana mengisi ruang-ruang bukan hanya area di Taman Ismail Marzuki, tapi juga Jakarta secara besar. Terlebih Jakarta tahun ke depan sudah lepas dari apa yang namanya ibu kota negara. Maka pembentukan ciri dan karakter kota Jakarta harus dibentuk terutama dari aspek permufakatan seni dan budaya. Sepakat ya itu? Bapak Ibu, perbedaan adalah hal yang wajar. Tapi kesepakatan, permufakatan, segala bentuk itu menjadikan ciri dan karakter orang bagaimana menyelesaikannya. Saya berharap banyak kegiatan-kegiatan aktivitas seni budaya dengan sekian banyak macam ragam dan variasinya. Nikmati perbedaan-perbedaan itu. Hormati orang yang punya karya. Malam ini kegiatan refleksi puisi hanyalah satu dari sekian banyak kegiatan tentang seni dan budaya yang ke depan akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki. Saya berharap banyak kegiatan-kegiatan seperti ini bisa lahir dari kawan-kawan semua. Gak usah khawatir dengan apa yang terjadi, semua perdebatan-perdebatan itu. Jangan khawatir dengan segala konflik-konflik yang terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana menghormati semua perbedaan dan ada permufakatan di antara kita untuk mengembangkan seni budaya di Jakarta. Itu kesimpulan. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah mendampingi Dinas Kebudayaan. Insyaallah lahir batin siap mendukung setiap aktivitas seni budaya dari kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.